Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Untuk A dan B-nya bilangan real. Kita langsung saja disajikan di sini bidang koordinat kartesius, di mana ada beberapa titik, ada hutan, pos 2, pos 1, perumahan, pasar, dan seterusnya. Dan di sini kita menentukan posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Misalnya perumahan 6,5 terhadap pos utama. Dilihat dari di sini pos utama ke perumahan, perumahannya itu di sini. Jadi perumahan bergerak ke pos utama itu berapa satuan? Pos utama bergerak ke rumah. Jadi 6 satuan ke atas 5. 6 ke kanan, 5 ke atas. Sehingga di sini 6 ke kanan, 5 ke atas. Perumahan terhadap tanah lapang itu kita lihat di sini perumahan tanah lapang. Jadi 10 ke arah kanan dan di sini tanah lapang 10 ke arah kanan dan 2 ke arah atas. Begitu juga untuk kolam. Untuk kolam terhadap perumahan, di sini perumahan dan di sini kolam. Ada 9 ke kanan dan di sini ada 8 ke atas. Nah, seperti itu ya. 9 ke kanan dan 8 ke atas. Oke, di sini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas 8. Kita lanjut untuk pos utama ke pemakaman. Nah, di sini pos utama ke pemakaman. Di sini ada pos utama ke pemakaman. Jadi, 5 langkah ke kiri dan 2 langkah ke bawah. Jadi, kalau ke kiri melambangkan negatif, kalau ke bawah juga melambangkan negatif. Begitupun seterusnya. Oke, tapi di sini kalau kita lihat ada ke pasar di sini pos utama ke pasar seharusnya dia pos utama ke pasar itu ada 4,3. Nah, di sini ya. Dan pasar ke tanah lapang ke pasar, kita lihat tanah lapang di sini ke pasar, berarti dia hanya bergerak sejauh ini tanah lapangnya, ini pasar, berarti di sini 8 langkah. Tetapi di sini ada kesalahan, seharusnya 8 langkah ke kanan. 8 ke kanan, di sini 8, tidak ada satuan ke kiri ataupun ke kanan. Di sini ada kesalahan ya. Dan di sini untuk kolam ke pasar, ada kolam ke pasar, seharusnya ada 7 langkah ke kiri, ke kanan, dan di sini ada 6 langkah ke atas, jadi 7,6. Tapi di sini salah juga. Nah, silakan adik-adik perbaiki di rumah. Untuk teka-teki juga begitu. Teka-teki ke pos utama. Di sini ada pos utama ke teka-teki. Pos utama ke teka-teki tersembunyi ada min 6,2 seharusnya. Tapi di sini salah. Yang selanjutnya ada tanah lapang ke teka-teki. Di sini ada tanah lapang ke teka-teki seharusnya adalah min 2, min 1. Tapi di sini salah. Karena dia bergerak 2 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah. Yang selanjutnya ada kolam ke teka-teki. Di mana di sini ada kolam, di sini teka-teki. Seharusnya ada 3 langkah ke kiri dan di sini ada 5 langkah ke atas atau min 3,5, tetapi di sini salah. Oke, kita lanjut di tenda 1. Tenda 1 pos utama terhadap tenda 1. 2 langkah ke pos utama ke tenda 1, 2 langkah ke kanan. Berarti benar di sini 2 langkah ke kanan. Untuk tanah lapang ke tenda 1, kita lihat tanah lapang di sini ke tenda 1. Berarti ada 6 langkah ke kanan dan di sini 3 langkah ke bawah, berarti 6,-3. Oke, betul. Jadi di sini juga ada kolam ke tenda 1. Kolam ke tenda 1. Jadi ada 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Jadi betul.
cocok, dan selanjutnya silakan adik-adik cek sendiri di rumah. Untuk selanjutnya kita coba langsung masuk kepada latihan-latihan soalnya. Oke, di sini disajikan bidang koordinat dan yang terdiri dari beberapa titik dan dihubungkan dengan garis warna biru. Ternyata gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Oke, di sini kita diminta hanya 5 saja, di mana pada bagian A kita boleh memilih A, itu titiknya lihat X dulu baru Y ya. Di sini X, sumbu X-nya min 7 dan Y-nya 7, sehingga dapat ditulis negatif 7,7. Untuk B-nya itu terletak pada titik negatif 6,4. Nah, seperti itu ya. Untuk C-nya itu ada negatif 3,3. Oke, negatif 3,3 dan D-nya itu 0,2. Nah, seperti itu, 0,2. Yang selanjutnya masih kurang satu titik, kita ambil saja E, ada 2,4. 2,4. Nah, seperti itu ya. Untuk jika adik-adik mau pilih titik-titik yang lain, silakan lihat dulu titik X, sumbu X-nya mengarah kemana, baru sumbu Y-nya, baru kita hubungkan dia ke dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Yang bagian B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana di sini kuadran 1 itu dilalui oleh titik A, B, dan C. A itu ada negatif 7,7, B itu ada negatif 6,4, dan C-nya ada negatif 3,3. Nah, seperti itu ya. Untuk kuadran 2, di sini kuadran 2 ya. Untuk kuadran, kita acak ya, kuadran 3 itu di sini KLM, di mana K-nya itu ada negatif 2, negatif 4. Terus L-nya ada negatif 4, negatif 5. Negatif 5. Dan M-nya ada negatif 7, negatif 7. Nah, negatif 7, negatif 7. Untuk kuadran satunya ada E, F, dan G. Ada E-nya itu ada 2,4, 2-nya X, 4-nya Y, dan F-nya itu ada di sini 5 dan 5, 5,5, dan G-nya ada 6,2. Nah, 6,2. Nah, yang terakhir adalah kuadran 4. Itu ada I dan J. I-nya itu ada positif 3 dengan negatif 4. 3, negatif 4. Dan J-nya itu ada 1, negatif 5. 1, negatif 5. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya, yaitu C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Oke, bagian C kita jawab di sini saja. Titik A terhadap G, berarti titik A terhadap G itu berarti titik A ke G. Ini titik A ke G, berarti berapa langkah ke kanan? Berarti dari 6 menuju ke negatif 7, 6 kurang negatif 7, berarti di situ ada 13. Berarti 13 ke arah kanan, 6
kurang negatif 7. Untuk sumbu Y-nya di sini untuk A-nya itu 7 dan untuk A-nya itu G-nya itu 2 dan A-nya itu 7, berarti 2 kurang 7 seperti itu ya. Ingat G kurang A ya, 2 kurang 7. Sehingga di sini dapat kita peroleh 6 kurang negatif 7 itu 13, negatif 5. Artinya 13 ke kanan dan 5 langkah ke bawah. Nah, seperti itu. 13 ke kanan dan 5 langkah ke bawah. Oke, yang selanjutnya ada titik B terhadap G. Itu ada sama juga, G-nya 6 dikurangi dengan kita lihat titik B. Titik B di sini untuk X-nya negatif 6. Negatif 6. Oke, koma di sini Y-nya 2 dikurangi untuk G-nya Y-nya tetap 2 ya. Dikurangi dengan titik B-nya di mana? 4, berarti kurang 4. Berarti hasilnya adalah 6 kurang negatif 6 itu sama dengan 12 dan 2 kurang 4 itu sama dengan negatif 2. Sehingga 12 langkah ke arah kanan dan 2 langkah ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya untuk titik C terhadap G. Nah, di sini 6 dikurangi titik C-nya itu negatif 3. Koma, Y-nya itu 2 dikurangi C-nya itu 3. Dikurangi 3. Sehingga di sini 9, negatif 1. Artinya 9 ke arah kanan dan turun 1 langkah ke bawah. Yang selanjutnya ada D. D di sini terhadap G. Nah, di sini 6 kurang, ternyata D di sini X-nya 0. Koma, nah di sini 2 dikurangi berapa? 2 dikurangi 2 juga. Karena Y-nya titik D terletak pada 2 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 6,0. Artinya bergerak 6 langkah ke kanan dan hanya 6 langkah ke kanan, tidak ada ke atas maupun ke bawah. Nah, seperti ini ya. D ke G. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di menjawab soal yang berikutnya. Untuk nomor D itu sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Berarti E terhadap J, kita lihat sini titik J-nya untuk X-nya itu ada 1 dikurangi dengan X-nya dari E, berarti di sini 2. 1 kurang 2, kita lihat Y dari J-nya itu negatif 5. Dikurangi dengan Y dari E, yaitu positif 4. Sehingga didapatkan min 1, min 9. Nah, berarti ini 1 langkah ke kiri dilanjutkan dengan 9 langkah ke bawah. Untuk titik F terhadap titik J itu sama juga, 1 dikurangi X dari F-nya itu adalah 5, dan di sini negatif 5 dikurangi dengan 5 juga. Nah, karena Y dari F ini adalah 5. Sehingga di sini negatif 4, negatif 10. Atau artinya 4 langkah ke kiri dikurangi 10 langkah ke kanan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, 10 langkah ke bawah maksudnya. Oke, yang selanjutnya untuk titik G terhadap titik J. Nah, di sini titik G-nya itu 1, X dari G-nya itu ada 6.
berarti 1 kurang 6. Dan Y dari G-nya itu ada 2, berarti negatif 5 kurang 2. Sehingga didapatkan negatif 5, negatif 7. Artinya 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke bawah. Nah, seperti ini, 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke bawah untuk mendapatkan posisi J. Yang selanjutnya untuk H terhadap titik J. Oke, itu artinya 1 dikurangi dengan, kita lihat X dari H-nya itu adalah 4. Sedangkan untuk Y-nya itu 0. Sehingga negatif 5 kurang 0. Oke, kita lihat 1 kurang 4 itu negatif 3 dikurangi dengan negatif 5. Artinya 3 langkah ke kiri dan 5 langkah ke bawah. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa menentukan titik koordinat suatu titik terhadap titik lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, di sini ada bidang koordinat kartesius yang sama dengan nomor sebelumnya, dan suruhannya diketahui P sama dengan 4, negatif 5. Di sini P sama dengan 4, negatif 5. Oke, kita isi titik P-nya di sini. Ini titik P. Yang selanjutnya ada titik Q di 3,2. Q yaitu 3,2 di sini Q-nya. Serta R 4,7. 4,7 di sini R-nya. Yang selanjutnya ada S negatif 5,4. Negatif 5,4 di sini S-nya. Yang selanjutnya ada T negatif 3, negatif 6. Negatif 3, negatif 6. Nah, di sini. Itu untuk T. Tentukan koordinat titik QRST terhadap P. QRST terhadap P. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini titik P, titik Q terhadap P berarti di sini titik X dari P-nya yaitu 4 dikurangi dengan X bagian Q kurangi 3, nah di sini Y bagian P itu negatif 5 dikurangi dengan Q bagian Y yaitu 2, sehingga titiknya adalah 4 kurang 3, 1, negatif 5, kurang 2 itu sama dengan negatif 7. Artinya 1 langkah ke kanan dari Q ke P itu 1 langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Kita cek 1 langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Oke, cocok. Yang selanjutnya ada titik R terhadap P. Berarti titik koordinat P kurang dengan titik koordinat R. Nah, di sini P-nya X-nya itu 4 dikurangi dengan X bagian R yaitu 4. Di sini Y bagian P-nya itu negatif 5 dikurangi dengan titik Y bagian R yaitu negatif 7. Nah, seperti ini ya. Sehingga diperoleh 0, negatif 12. Nah, di sini artinya dia hanya bergerak 12 langkah ke arah bawah. Dari R ke P itu 12 langkah ke arah bawah. Oke, cocok. Yang selanjutnya S terhadap P sama dengan 4 kurang S-nya ada negatif 5. Di sini negatif 5 kurang S-nya, Y-nya adalah 4. Sehingga di sini sama dengan 9, negatif 9. Artinya 9 ke arah kanan dan 9 ke arah bawah. Untuk S dengan P.
9 ke kanan dan 9 ke bawah. Oke, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah T terhadap P. Artinya 4 dikurangi X pada bagian T itu negatif 3. Dan negatif 5 kurang negatif 6. Sehingga didapatkan 4 tambah 3 itu 7, negatif 5 ditambah dengan 6 itu 1. Artinya 7 langkah ke arah kanan dan 1 langkah ke bawah. Seperti ini, 7 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas ya, 1 langkah ke atas. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, nomor 3. A. Tuliskan koordinat titik tersebut secara berturut-turut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Ada 1, 2, 3. Oke, di sini 7 ya. Di sini 4, 5, 6, 7. Oke, seperti itu. Jadi kita dapat tuliskan nomor satunya itu ada di 0,0, 0,0. 2-nya itu ada di 1,0, 1,0, dan 3-nya itu berada di yang 3-nya itu berada di 1,1, negatif 1,1, negatif 1,1, dan yang keempat berada di sini, yang keempat berada di negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Yang selanjutnya pada yang kelima ada yang kelima di sini 1, negatif 1, 1, negatif 1. Yang keenam ada 1,2, 1,2. Nah, di sini yang ketujuh ada di sini 2, negatif 2,2, negatif 2,2. Yang kedelapan ada pasti di sini kalau kita tarik ke sini berarti negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Ah, seperti itu ya. Oke, yang diminta dari 1 sampai titik 7 sampai sini saja. Oke, yang selanjutnya tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik yang berikutnya. Kita lihat koordinat yang pertama dia terletak pada sumbu X dan Y. Yang kedua ke sumbu X, sumbu Y, ketiga kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi dia hanya berputar di sekitaran daerah kuadran saja. Dan untuk aturan mendapatkan titik koordinat berikutnya itu untuk misalnya 8. Untuk yang ke-9 itu di sini 0, 1 pasti di sini 2, negatif 2. Nah, pasti kayak gitu. Di sini 0, 1, 2, di sini 0, negatif 1, negatif 2. Untuk baris yang ke-10 pasti 1. Nah, di sini jadinya ya. Oke. Nah, yang ini titik ke-8, titik ke-9 di sini. Titik ke-10-nya di sini. Berarti dia 2,3. Nah, ini dia selalu tambah 1. Di sini juga pasti tambah 1. Untuk ke-11, dia lihat negatif 1, negatif 2, pasti negatif 3. 1, 2, pasti 3 di sini. Sehingga negatif 3, negatif 3 di sini. Oke. Dan yang selanjutnya itu ada 12 di sini. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, sehingga aturannya pada kuadran pertama untuk jawaban B, aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya adalah pada bagian koordinat 1 kita lihat di sini ada 0,1, 0,0, 0,1 dan 1,2 dan 2,3 dan 3,4. Berarti aturannya pada kuadran pertama, pada kuadran 1
pada kuadran 1 selalu berselisih satu antara titik x dan y di mana titik x itu selalu kurang daripada y, atau x plus 1 sama dengan y. Nah, seperti itu ya untuk titiknya. Sehingga di sini dapat ditulis koordinatnya sama dalam kurung x, x plus 1. Nah, seperti ini ya untuk aturan pada kuadran pertama. Yang selanjutnya pada kuadran kedua, selalu x dan y-nya berlawanan tanda, di mana itu untuk x-nya lebih kecil daripada y, x lebih kecil daripada y, atau x sama dengan min x sama dengan y, y. Nah, seperti itu ya. Maaf, di sini bukan min x sama dengan y. Kita bisa katakan di sini ketika x-nya bernilai negatif, min x sama dengan min y, begitu ya. Min x sama dengan y atau x sama dengan y, tidak juga, atau min x sama dengan y. Nah, seperti itu. Di sini kita langsung saja tulis untuk titik koordinatnya biar tidak bingung ya. Biar tidak bingung kita, atau di sini min x, x. Nah, berapapun nilainya x. Nah, seperti itu, min x, x. Misalnya x-nya 5, x sama dengan 5, berarti titiknya negatif 5,5. Nah, seperti itu ya, pasti dilalui negatif 5,5, seperti itu. Ya, pada kuadran ketiga, x selalu sama dengan y, Nah, seperti itu. Atau di sini min x, di sini juga pada y-nya ikuti min x juga, min x, min x. Y-nya juga sama dengan min x. Nah, seperti itu. Oke, di mana x-nya, x dan y-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, seperti itu ya. Untuk kuadran keempat, aturannya di sini ya. Untuk kuadran 4, aturannya selalu di sini misalnya ada 1, negatif 1, x lebih daripada y, di mana x berlawanan tanda dengan y, atau dapat ditulis
dapat ditulis X, negatif X. Nah, seperti itu ya. Contoh di sini 1, negatif 1, 2, negatif 2, dan seterusnya. Itu pada kuadran keempat. Oke, sampai di sini sudah paham, sehingga jawaban B kita sudah tuliskan. Dan untuk jawaban C, mari kita lihat. Untuk jawaban C, lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini setiap kelipatan 4 berada di kuadran 3. Seperti itu ya. Setiap pembagian 4 yang bersisa 1 itu berada di kuadran 4. Dan setiap pembagian 4 yang bersisa 2 itu berada di kuadran pertama. Dan setiap pembagian 4 yang bersisa 3 itu di kuadran ke-2. Sehingga untuk koordinat ke-20 di sini pastinya dia berada di kuadran ketiga. Karena 20 itu habis membagi 4. Nah, seperti itu ya. Berarti dengan aturan nomor B, kita lihat di sini 1, 2, nah kayak gitu ya. Berarti kalau ke 20 bagi berapa yang menghasilkan 20 bagi 4 menghasilkan berapa? Berarti menghasilkan 5. Berarti titiknya 20 yang bagian C, 20 bagi 4 itu sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5. Nah, kita lihat di kuadran ketiga, X selalu sama dengan Y, atau X dan Y-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Jika X-nya 5, maka Y-nya juga 5. Tapi di sini karena negatif, 5,5. Jadi titiknya negatif 5, negatif 5. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gimana sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebelum kita melanjutkan ke nomor berikutnya, mari kita melihat kebenaran dari nomor C. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat ini untuk yang lengkapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini bagian sini tadi 4, 8, 12 tambah 4, 16 tambah 4, 20. Berarti di sini 5, negatif 5, negatif 5. Nah, seperti ini ya. Sudah paham sampai sini? Berarti seandainya kalau diminta putaran yang K, titik yang K misalnya 1785. Berarti 1785 ini kita bagi dengan 4 karena di sini dia berputar berulang sebanyak 4 kali. Nah, di sini misalnya 4, 16, sisa 1, 18, 4 lagi, kali 4, 16, sisa 25, bagi 4, 6, kali 4, sisa 1. Karena di sini sisa 1, berarti dia berada di barisan sini. Seperti ini ya, barisan sini. Sekarang lihat, itu kalau sisa 1, 1, 2, 3, 4. Karena di sini 446, maka nilainya adalah, titiknya adalah yang barisan ke 1785 adalah 446, negatif 446. Nah, bisa kita ketahui dengan aturan seperti ini ya. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Oke, nomor 4. Dalam sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik 0, kita anggap di sini 0,0. Oke. Di sini ada titik Y, di sini ada titik X. Oke, mengikuti pola satu satuan ke atas, dia mulai dari sini, di sini satu satuan. Oke, satu satuan. Di sini negatif 1, 1, negatif 1, 1. Oke, bergerak satuan ke atas yang pertama dan satuan ke kiri. Oke, di sini
satuan ke bawah, satuan ke kanan, satuan ke atas, satuan ke kiri, satuan ke bawah, satuan ke kanan, begitu seterusnya. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 8, 9. Lihat pola-polanya di sini. Oke. Tentukan koordinat setelah bergerak sebanyak 10 kali. Nah, ternyata 10-nya berada di sini. Di titik ini. Berarti titik untuk menjawab bagian A itu sudah terjawab. Dia berada di titik sini. Yaitu negatif 1,1. Negatif 1,1. Untuk bagian B, setelah 20 kali. 20 bagi 4 itu habis membagi. Untuk koordinat sini, untuk kuadran 4 itu habis membagi 4. Kuadran 1 itu bersisa 1, kuadran 2 bersisa 2, kuadran 3 bersisa 3. Dan kuadran 4 habis membagi. Habis dibagi 20 ya. Jadi 20 habis dibagi dengan 4, maaf, terbalik ya. 20 habis dibagi 4, maka di sini pada bagian B kita langsung bisa menjawab 0,0. Dia berada di titik 0,0. Pada bagian C itu 30 bagi 4 itu sisa 2 karena 30 bagi 4 itu sama dengan 7, 2 per 4. Nah, seperti ini ya. 7 kali 4, 28 tambah 2, 30 per 4. Nah, seperti ini ya. Jadi sisanya adalah 2. Karena sisanya 2 berarti berada di kuadran 2. Karena dia berada di kuadran 2, maka dia berada di titik di sini negatif 1,1. Nah, seperti itu ya. Untuk nomor C, untuk 30. Oh ya, ini nomor C. Untuk nomor D, 50. Sekarang 50 bagi 4 sama dengan 12, 2 per 4. Sama juga. Dia bersisa 2. Karena sisa 2 berarti dia berada di kuadran 2 atau negatif 1,1. Berarti dia berada di koordinat negatif 1,1. Seperti itu ya adik-adik. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambarlah 4 titik A, B, dan C, dan D yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini kita disuruh gambar 4 titik dan di sini sudah disediakan di mana 4 titik yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk A itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan C, 4 satuan terhadap sumbu Y dengan 4 satuan terhadap sumbu X. Dan titik D, 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga B, 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Jadi kita sudah temukan 4 titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Adik-adik bisa juga menentukan yang sama dengan titik-titik lainnya dengan cara jika ingin terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya berjarak sama 3, maka di sini juga adik-adik mendapatkan titik-titik di sini yang samanya 3. Oke, seperti itu ya. Dan seterusnya ada yang 2, ada yang 1, seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Gambarlah 4 titik P, Q, R, dan S yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Ingat, sumbu X 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Berarti di sini sumbu X-nya, jarak terhadap sumbu X itu lebih jauh dibanding dengan sumbu Y. Atau 2 kali sumbu Y sama dengan X. Nah, seperti itu. 2 kali jarak dari sumbu Y sama dengan jarak sumbu X. Oke, seperti ini titiknya. Jarak dari sumbu X titik P itu adalah 4. Tetapi terhadap sumbu Y itu jaraknya hanya 2. Ingat,
di sini jarak terhadap sumbu X itu 2 kali jarak terhadap sumbu Y. Oke, titik P seperti ini, titik S Q seperti ini, jarak terhadap sumbu Y 4, dan X-nya 4, dan jarak terhadap sumbu Y-nya 2. R-nya juga begitu, jarak terhadap sumbu Y-nya 2, sumbu X-nya 4, dan S-nya juga jarak terhadap sumbu X-nya 4, terhadap sumbu Y-nya jaraknya 2. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, di sini jarak terhadap sumbu X itu sama dengan 2 kali sumbu Y. 2 kali sumbu Y. Nah, di sini jarak terhadap sumbu X-nya itu adalah 4. Berarti di sini 2 kali jaraknya sumbu Y berarti cuma 2 saja. Nah, berarti Y-nya 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui koordinat titik-titik A 2,3, B 6,3, dan C 6,5, dan D 2,5. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, seperti ini. Jika dihubungkan, maka akan terbentuk, jika kita hubungkan yang ini, dan A ke B, B ke C, dan C ke D, akan membentuk persegi panjang. Oke, jawabannya adalah membentuk persegi panjang jika kita hubungkan seperti ini. Anggap aja lurus. Oke, kita hubungkan. Nah, seperti ini, maka akan membentuk persegi panjang. Persegi panjang. Oke, seperti ini ya. Yang B diketahui titik E 8,3, F 12,3, dan G 12,5. Tentukan koordinat titik H sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang seperti ini. Oke, tentukan koordinat titik H sehingga keempat titik tersebut jika dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Jika hanya 3 saja akan membentuk seperti ini, dan kita akan membentuk titik yang keempat agar dia membentuk persegi panjang. Otomatis di sini sudah Y-nya harus 0,5, dan di sini X-nya harus 8, sehingga titik yang berikutnya adalah titik D, atau titik di sini titik E, F, G, dan H. Di sini berarti titik H-nya adalah titik 8,5. Seperti itu adik-adik. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui K itu 2,0, L 4,-4, M-nya itu 6,0. Tentukan titik N sehingga keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Oke, jika dihubungkan maka akan seperti ini. Berarti titik N-nya itu adalah 4,4. Biar dia membentuk belah ketupat. Oke, seperti ini ya. Nah, belah ketupat ciri-cirinya diagonalnya akan saling tegak lurus seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Bagaimana cara menggambar 4 titik yang berjarak sama dengan titik A3, -2? Oke, di sini saya sudah sediakan titik A-nya itu 3,2 dan 4 titik lainnya yang berjarak sama dengan jarak yang ini. Jarak antara D ke A itu berapa satuan ke arah kanan, ada 1, 2, 3, 4 satuan ke arah kanan dan 4 satuan ke atas. Begitu juga jarak ke C ke A, 4 satuan ke arah kiri dan 4 satuan ke arah atas. Jika ini jaraknya sama ya, jaraknya sama. Untuk B-nya juga begitu, 4 satuan ke arah kiri dan 4 satuan ke arah bawah. 4 satuan ke arah kiri dan 4 satuan ke arah bawah. Juga begitu ke titik A, 4 satuan ke arah kanan dan 4 satuan ke arah bawah. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut di menjawab bagian B. Titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P 1,-7 dan Q 6,-2. Nah, di sini, nah seperti ini. Ini adalah titik P, maaf di sini titik P, di sini adalah titik Q.
6,-2. Nah, di sini ada suatu titik C dan titik F yang memiliki jarak yang sama dengan titik P dan Q, di mana F-nya itu jaraknya 5 satuan dengan P dan 5 satuan dengan Q. Begitu juga C. C jaraknya 5 satuan dengan P dan 5 satuan dengan Q. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana jika kita menginginkan titik-titik yang lainnya? Oke, misalnya titik di 0,-1. Berarti di sini 0,-1 berjarak 6 satuan ke arah bawah dan 1 satuan ke arah kanan. Begitu juga di sini 6 satuan ke arah kanan dan 1 satuan ke arah bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi jaraknya untuk titik 1 ke sini itu sama dari sini ke sini. Nah, itu sama titiknya. Begitu juga untuk titik lainnya kita dapat menemukan di sini. Untuk titik Q misalnya di sini titik A, di sini titik B. Jarak dari titik A ke P itu sama dengan A ke Q. Begitu juga untuk jarak dari titik B ke P itu sama dengan jarak B ke Q. Nah, seperti itu ya. Yang titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P dan Q. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.